Selamat sore Sobat Amino, ketemu lagi dengan saya Risma di Amino Podcast Let's Talk. Kali ini kita ada di Tanduk Cafe bersama banyak sekali narasumber gitu. Mari diperkenalkan, ada Dr. Alek ya, Direktur Amino Hospital. Kemudian yang jelas ada Wakil Direktur Pelayanan kita yang baru, kasih tepuk tangan dulu Dr. Penghuni tetapnya podcast Amino. Amino Hospital. Ada Dr. Ada Dr. Rila, spesialis jiwa. Kemudian ada kali ini kita sedang berkumpul dengan Women Painter Community yang diketuai oleh Bu Sinten Bu? Saya Ratri. Bu Ratri dan penghubung kita akhirnya kita bertemu ya di sini. Bu Sinten Bu? Aida. Bu Aida. Ini salah satu pelukis yang ada di community ini ya. Ratri mohon. Oh, Ratri. Harus Pak. Harus. Terdepan. Oke, sore ini dan di sini ada teman-teman dari community painter, Women Painter Community. Say hi untuk teman-teman Sobat Amino ya. Jangan lupa subscribe ya Bu. Amino Hospital ya. Like and subscribe. Like and subscribe. Udah ada. Ya, sore ini kita berkumpul dalam rangka ada serah terima ya. Serah terima berupa lukisan yang akan diserahkan ke Amino Hospital dari komunitas Women Painter Community ini. Nah, sebenarnya melukis pun adalah salah satu terapi pada kesehatan jiwa. Coba kita tanya ke Dokter Rila ya, apakah benar seperti itu, Dok? Belum ada pungnya tadi. Ini banget ya. Jadi kalau di penyakit kejiwaan itu tidak hanya sekedar obat farmakoterapi, tidak hanya sekedar itu. Jadi ada art terapi yang disebut dari art terapi. Art terapi itu apa aja sih? Banyak, bisa menyanyi, misalnya melukis, kemudian main band, misalnya main bandnya ada juga orang bilang. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita tidak hanya sekedar mengandalkan farmasi aja atau obat aja, ada banyak macam terapi untuk dapat melakukan kita berikan kepada pasien tersebut. Nah, Dokter Alek, kalau di Amino pasien-pasiennya ada nggak yang melukis juga, Dok? Ya, terima kasih. Jadi pertama izin saya pengen mengatakan hari ini adalah pencapaian Amino yang hebat karena bisa terhubung dengan teman-teman komunitas pelukis wanita. Ini yang sebenarnya sudah saya idamkan, bahwa melukis itu bagian dari terapi gitu. Dan jadi saya juga berharap banyak ke teman-teman pelukis, nanti saya akan bersyukur kalau secara bergiliran, secara terjadwal pasien rehab kita itu juga kalau memang ada bakat silahkan dilatih, dipinterkan untuk melukis sehingga insya Allah bisa menjadi sarana untuk sembuh lebih sempurna. Jadi sekali lagi saya apresiasi dengan teman-teman pelukis wanita. Ini sebenarnya saya idamkan. Satu hal yang saya percaya bahwa kalau di dunia ini tidak ada orang jujur, maka satu-satunya yang terakhir yang masih jujur adalah seniman. Oh iya betul. Ya. Nggak mungkin lukis dengan bohong ya. Nggak mungkin duplikat gitu ya. Kira-kira itu. Jadi REC nanti saya harapkan menjadi sebuah etalase. Siapapun dari luar, seniman, budayawan, pengusaha, apapun silahkan masuk ke REC, punya peran di sana sehingga satu mengurangi stigma terhadap jiwa. Kedua tentunya ini menjadi bagian dari penyembuhan yang lebih paripurna. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, karena memang di RSC Amino atau Amino Hospital kita punya namanya Poliklinik Rehabilitasi Psikososial yang instalasi rehabilitasi psikososial yang dimana kita menyiapkan pasien-pasien untuk siap survive di kehidupan selanjutnya, walaupun dengan tanda kutip ada mental illness, tapi mereka tetap bisa bertahan di masyarakat luas. Salah satunya mungkin bisa bergabung dengan teman-teman komunitas art. Nah, sebenarnya Bu, si komunitas wanita yang pelukis ini terbentuknya karena apa itu? Terbentuknya itu karena kita pertama sama-sama meminati dunia lukis, dan kemudian kita juga membuat karya lukis. Nah, waktu itu memang foundernya saya dengan Mbak Irene Bayasari yang sekarang sedang di
dia namanya Mas Dani itu yang menghubungkan Mas Dani dengan kita juga Mbak Iren itu. Pertama itu kan tahun 2018 kita terbentuknya itu tuh belum ada komunitas perempuan melukis. Nah kita nih masih newbie istilahnya, pengen belajar gitu. Gimana ya kok nggak ada? Apa kita bikin yuk Mbak gitu? Kita bikin ini teman-teman mengumpulkan gitu. Jadi dari temannya Mbak Iren dan teman saya, nah ini mereka ini ada yang baru juga, ada yang lama. Yaitu kita kumpul belajar bersama, terus akhirnya bikin karya, pameran bareng. Punya apa kita sharing lewat pameran, lewat donasi ke mana gitu lah. Dari situ. Berarti aslinya memang semuanya sudah punya bakat melukis ya? Atau ada yang baru belajar karena pengen tahu? Ya kebanyakan sudah ada dan sudah ada. membuat karya. Ya gimana Dok? Kanvasnya nggak boleh kosong terus Dok. Oh iya. Ternyata ibu-ibu kumpulnya ndaknya gibah ya ternyata. Oh ya iya dong. Berarti tetap sambil gibah ya Bu. Biasanya tuh gibahan kita, curahan hati. Gitu dong. Begitu Mbak ceritanya. Jadi setiap kumpul itu ada targeting gitu, enggak? Enggak sih, jadi kita programnya itu minimal setahun kali pameran seperti ini, pameran bersama. Jadi kita belajar untuk pameran bersama dulu. Tapi semisal ada yang anggota berani pameran tunggal, ya monggo, kayak Mbak Iren kan sudah pernah pameran kayak berdua sih. Kalau tunggal belum, berdua itu ya boleh juga. Jadi kita ada program seperti itu. Nanti berikutnya bisa collab dengan hasil karya pasien-pasien kita ya. Iya. Gitu Dok. Suatu saat pamernya di Resi nanti. Iya, collab bersama hasil karya pasien saya. kita. Soalnya kalau berkarya nggak dipamerkan tuh sayang. Iya. Jadi biar publik itu tahu kita punya karya, kita punya kegiatan. Dan biasanya lewat karya itu kan kita mengemukakan pendapat kita kalau perempuan nih. Ya, ada yang lagi galau, ada kan lewat lukisan. Semuanya galau ya. Nah, itu. Jadi perempuan ini minta dipahami gitu. Lewat lukisan salah satu sarananya gitu. Lah kalau melukisnya Hanuman itu berarti Minta dipahami. di dalamnya ada Hanumannya Bu. Enggak, juga itu berawal dari ini kan acara. Suaminya gitu. Tapi bener-bener karena suami saya penggemar wayang, jadi mau gambar apa ya udah gambar wayang aja. Tapi ya seneng juga sama gambar wayang. Sebenarnya yang dilukis tidak hanya lukisan kanvas ya Bu, ada apa aja? Kalau saya sama teman-teman ada di mukena, di kerudung, di tote bag, di sepatu juga, di jaket juga ada. Itu kan. Boleh Ya. nih. Jadi nggak harus di satu barang misalkan kerudung aja, enggak. Tergantung custom juga. Kita kan arahnya ke cuanisme. Oh, sebagai salah satunya salah satunya adalah untuk cari uang ya ternyata ya. In the name of cuan. Power of mama kan Oh cuanisme. iya. Sebenarnya menjadi salah satu modul kita nih Bu. Kita punya kalau di Rehabsos, rehabilitasi sosial itu kita punya rencana akan membuat kerudung gitu ya. Kerudung untuk sebagai si pasien itu membuat kerudung. Berarti bisa ya dibantu besok kalau Bisa datang ke teman-teman. Amino. Itu Mbak Erni itu spesialis kerudung. Lukis. Iya. Ya. Daripada kita cuma kerudungnya segi 4 aja polos Dok. Bisa kita Divariasikan. Itu nanti di depan sana. gitu. Berikutnya kalau kita ada pameran biar bisa lebih berwarna Dok. Itu hasil pameran kita. Selama ini yang sudah jalan adalah apa aja Dok? Sendal jepit. Kita harus diomongkan Dok. Ya, tas-tasnya disulam, Tas disulam. dengan harga yang cukup affordable, tapi hasilnya cukup pricey ya, tak nampak pricey tapi dengan harga yang kaki lima. Wah itu menarik tuh. Serta kuningan juga. Pirografi, kemudian tadi tembaga. Banyak kegiatannya ya. Iya. Sangat bermanfaat sekali ke depannya buat para pasien ya Pak Haji. Saya kira ini keterlibatan teman-teman wanita painter ini energi yang luar biasa untuk kita. Iya. Sama-sama kita juga senang. Lebih bermanfaat gitu ya. Iya. Paling enggak kan hasil seni kita tidak melulu di itu gitu. Kita punya gambaran baru bahwa nanti kita bisa tadi salah satunya kayak punya jualan jilbab tapi ada motifnya kayak gitu ya. Tasnya kita dilukis ya biasanya cuma sulaman doang sama itu
nanti bisa dibantu lukis. Jadi kalau itu namanya seni terapan ya Mbak ya. Di craft, di fashion itu seni terapan. Kalau yang kayak di kanvas ini kan lebih seni murni. Karena kita bebas mengungkapkan pendapat, lebih bebas dibanding kalau yang barang-barang itu. Kalau yang craft sama fashion kan kita mesti mikir ini harus laku dijual. Oh gitu. Ada sebuah batas lah. Kalau yang di kanvas ini kan yang penting kita happy waktu bikin karena laku. Bedanya itu. Tapi menurut Ibu jelas ada hubungannya dengan ketenangan jiwa nggak ketika melukis? Ada ya. Jadi ibarat pikiran kalau lagi luber butuh diwadahi. Nah itu wadahnya. Nggak luber kemana-mana. Iya. Kalau Dokter Nur meluberkannya kemana? Saya tanya dong. Kalau saya kan ada Dok, kita nari nemen itu luberannya saya Dok. Kalau Dokter Nur jangan diingatkan lagi. Ada yang kenal soalnya. Yang jelas adanya support dari teman-teman pelukis wanita ini paling tidak menjadi sesuatu yang baru, dan pastinya tadi seperti yang diharapkan oleh Bapak Direktur bahwa ini akan merubah stigmatisasi, kemudian juga akan lebih membuka rumah sakit atau Amino Hospital menjadi salah satu wahana bukan hanya tata laksana kefarmasian, tapi juga tata laksana dari sisi kejiwaannya atau kerohaniannya. Insya Allah ketika ini bisa memberikan dampak yang positif untuk pasien-pasien jiwa di Amino Hospital. Mungkin terima kasih gitu. Ya, terima kasih sekali untuk teman-teman komunitas pelukis wanita ya. Saya bahasa Inggrisnya agak susah Ki, printer malahan ya. Painter ya. Padahal painter ya, painter gitu ya. Wopenko. Paling Kalau gampang aku datang jadi anggota Wopenko boleh nggak? Women transgender dulu. Istrinya aja Pak yang daftar. Kalau saya kalau ini woman, nanti kalau Pak Dir ikut woman. Jadinya Saya itu di ruang kerja saya itu untuk mengingatkan, tapi selalu lupa. Saya itu kanvas kosong. Itu sudah 3 tahun. berapa itu Pak? Ukurannya Pak? Aku di Gramedia berapa sih? Sekitar 10 ya. Oh ya nggak bisa sebetulnya. Nah, ya. Terus saya sedia nih itu pensil warna yang mahal itu, nggak tahu pangkangnya apa. Ya sudah abadi di situ. itu nanti bisa dikolaborasi aja Pak antara pasien dengan jangan-jangan Bapak alirannya ada dari itu tadi. Sebenarnya udah ada lukisannya ya sebetulnya. Dibayangkan dong gitu. Ternyata Ada di imajinasi. menemukan moodku yang hilang itu belum ketemu. Dia tahu namanya. Bilangin Cecer banget ya Pak. Ya. Hai Sobat Amino, berikut adalah kenang-kenangan yang diberikan dari Wopenko untuk Amino Hospital berupa alat lukis. Yeay, terima kasih sudah menyimak Amino Podcast. Podcast selanjutnya, Amino Podcast. Let's go! Dadah Sobat Amino! Wah. Berikut adalah apa ya tadi Bu? Ini apa ya? Ini ya. 1, 2, 3. Amino